Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini banyak request. Saya akan membahas lebih detail lagi tentang Seribu Soekarno. Karena di luar sana masih banyak anggapan orang-orang tentang uang Seribu Soekarno ini mempunyai mistik. Misalnya, ketika diletakkan di telapak tangan bisa melengkung. Ketika diletakkan di atas air yang berisi es atau air yang berisi air hangat, maka akan melengkung. Benarkah Bang BI pernah mencetak uang seperti itu? Sebagai kolektor pemula, tentu saya akan menjawab pertanyaan itu. Dan jawabannya adalah tidak ada dan tidak ada pernah Bank Indonesia mencetak uang yang bisa melengkung seperti itu. Tentu saja Bank Indonesia mencetak uang yang realistis yang seperti ini. Jika uang-uang seperti itu, tentu saja tidak pernah dicetak oleh Bank BI. Apa yang saya katakan ini bersumber dari katalog uang kuno Indonesia dan katalog uang kuno terlengkap, yaitu uang Nusantara. Lihat saja uang 1000 Soekarno ini dengan logo Bank BI di tengah-tengah kelopak ini. Coba lihat detailnya. Secara detail sangat jelas sekali garis-garisnya. Ternampaklah bahwa uang ini benar-benar diukir, dibuat dengan sangat teliti. Kabar yang beredar, uang Soekarno ini dicetak pada tahun 1964. Kenyataannya, untuk pecahan 1000 dicetak pada tahun 1960. Apakah tidak ada uang Soekarno yang dicetak pada tahun 1964? Ada. Di video sebelumnya, saya sudah membahas seluruh set Soekarno. Tahun 1964 yang dicetak hanya pecahan 1 dan 2,5 rupiah saja. Di uang 1000 ini dibuat oleh percetakan Kebayoran. Jadi uang 1000, sekali lagi saya katakan, uang 1000 Soekarno hanya dicetak tahun 1960, tidak ada dicetak tahun 1964. Untuk pecahan kecil 1 dan 2,5, ya benar ada dicetak pada tahun 1964. Lihat, penampakan Pak Soekarno-nya begitu jelas, begitu detail, begitu jreng, hidup, seperti benar-benar hidup sekali. Tidak ada seperti berbentuk sablonan atau berbentuk print-printan yang tintanya yang aduh yang nggak banget gitulah. Nah, ini uang 1000 Soekarno ini banyak dipalsukan, dicetak-cetak dalam bentuk sablonan dengan menggunakan kertas kalkir. Kertas yang ketika kena panas atau kena dingin itu bisa meliuk atau melengkung. Nah, lihat detailnya, detail muka, peci, gambar jagung di belakang itu, jagung atau tebu itu di belakang itu, lalu angka 1000 di tengah-tengah kelopak, itu dibuat dengan ukiran yang sangat detail. Lihatlah bingkai dan tulisan Bank Indonesia ini. Itu lihat, terlihat di belakangnya itu ada nomor seri asli yang tembus sampai ke depan. Lihat itu. Itulah bukti keaslian uang ini gitu loh. Nah, untuk detail-detailnya ini dibuat benar-benar detail sekali. Warnanya kehijauan ngejreng banget. Terus kertasnya itu ya kertas uang gitu. Kertas yang ketika dipegang oleh beberapa orang, banyak orang itu tidak mudah kusut, tidak mudah sobek. Ya seperti uang-uang sekarang lah. Teman-teman bisa lihat bahwa uang itu dipegang oleh orang pasar, orang petani, oleh orang kaya. Tapi uang itu tidak mudah rusak. Atau bahkan kecuci gitu loh. Kecuci, uang itu kecuci. Ketika dikeringkan itu tintanya tidak rusak sama sekali. Coba deh, kalau teman-teman punya uang Soekarno yang bisa melengkung, coba dicuci aja deh. Dicuci aja, dimasukkan ke air lalu diambil lagi, maka akan terlihat tintanya itu kemana-mana larinya. Terus uang yang Soekarno yang melengkung itu, teman-teman kalau pengen tahu, itu 2 lapis, bisa dibuka, bisa diklentek atau bisa dibelah menjadi 2 gitu ya. Nah, nanti akan saya buatkan dalam video khusus membahas tentang uang Soekarno melengkung ini. Akan saya kupas tuntas bahwa uang tersebut adalah rekayasa dan buatan, bukan yang diterbitkan oleh Bank BI. Nah, untuk teman-teman ketahui, uang Soekarno itu di bagian belakang itu hanya ada 2 penari. Nah, ini dia dengan nomor seri AJS 062188. Ingat ya, nomor seri ini hanya satu nomor seri, satu uang. Jadi, nggak mungkin nomor seri itu ada double-double. Coba deh lihat teman-teman yang Soekarno yang melengkung-melengkung itu nomornya double-double, nomornya banyak sekali. Mungkin di nomor saya ada yang 07, 09, 88 misalnya. Nanti di tempat lain ada. Kenapa? Karena satu cetakan. Nah, ini hanya 2 penari. Di belakang ini hanya sepasang penari ini saja. Tidak ada penari yang sampai 7, sampai 9, sampai 11, 13. Emangnya di situ Gilbrand? Kan nggak mungkin. Nah, ini di sini hanya 2 saja. Coba perhatikan detail penari ini. Dibuat, dilukis dengan begitu detail, dengan indahnya, bahkan ya seperti foto gitu ya, seperti hidup gitu.
Bahkan itu terlihatlah ada bayangannya gitu. Nah, hanya 2 penari saja. Jadi tidak benar itu sampai yang 7, 9, 11, 13 pokoknya ganjil gitu. Nah, ini lihat bagian detail di samping ini nih. Tuh lihat tuh ada gambar stupa di tengah-tengah itu, di bawah AJS itu. Detail banget. Terus di atasnya ada ukiran gambar burung. Itu sangat jelas dan detail banget. Tulisan Rp1.000 dengan bingkainya. Ini memang benar-benar dicetak dengan engraver. Nah, kalau teman-teman pengen tahu engraver itu apa, nah cari di Google deh, cara membuat atau mencetak uang dengan engraver. Nah, inilah nih dicetak dengan engraver nih. Nggak main-main cara mencetak uang itu. Nggak main-main cara mendesain uang itu. Bahkan untuk mencetak uang, itu ada proofnya atau ada planningnya. Nih, dicetak seperti ini. Setuju nggak? Setuju, baru dicetak. Kalau nggak setuju. Nah, itulah kenapa kadang-kadang masih ada aja orang yang nggak tahu, atau orang-orang yang masih belum tahu, atau bahkan dibodoh-bodohi dengan 1000 Soekarno tahun 1964 yang melengkung ini. Kan kasihan banget, udah beli mahal-mahal, ternyata uangnya palsu, kan menghabiskan duit aja. Nah, kalau mau beli uang 1000 Soekarno yang asli, pastikan itu kira-kira seperti ini gitu. Kalau mau lebih percaya lagi, silahkan dibuat dalam bentuk paper money guarantee atau PMG, atau setorkan ke PMG, paper money guarantee yang ada di Singapura atau di Hong Kong. Seperti ini nih, PMG skor 66 EPQ. 66 EPQ ini artinya uang dalam kondisi grass. Ya, dalam kondisi grass, bener-bener grass. Nah, bagaimana tuh? Uang seperti baru yang benar-benar disimpan oleh kolektor. Nah, kenapa uang kolektor-kolektor nampak seperti baru? Jawabannya adalah kolektor itu sangat menyayangi koleksinya. Jadi dibentuk gimana ya? Disimpan dalam bentuk yang serapi-rapinya. Dibungkus dalam plastik, tidak terlipat, tidak lusuh. Nah, lihat, ini saya menggunakan senter. Saya menggunakan senter untuk melihat watermarknya. Di sana, di dekat IB itu, atau di Bank BI itu, Indonesian Bank itu ada watermark kepala banteng. Untuk teman-teman ketahui, Soekarno ini ada 3 variasi watermark. Watermark pertama adalah watermark Banteng, watermark watermark Soekarno, dan watermark Garuda. Selain dari 3 watermark tadi, yaitu watermark Banteng, watermark Garuda, dan watermark Soekarno, itu tidak ada lagi. Jadi ada 3 variasi ini. Dari 3 variasi ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda pula, yaitu tingkatan Garuda, tingkatan Soekarno, dan tingkatan Banteng itu memiliki kelangkaan tersendiri. Nah, bayangin itu, masalah untuk watermark saja memiliki kelangkaan. Jadi sudah paham ya bagaimana uang Soekarno ini yang asli, dan teman-teman jangan dibodohin lagi ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dengan penjelasan saya ini. Nah, boleh kok teman-teman misalnya mau sharing, ini saya punya uang 1000 Soekarno seperti ini, silakan tinggalkan komen di bawah ya. Silakan tinggalkan komen di bawah. Nanti bisa kita sharing di sana, bisa cerita-cerita, komen-komenan, balas komen di situ. Saya akan jelaskan lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan Anda yang nggak mengerti tentang uang 1000 Soekarno ini, sehingga Anda bisa mengerti dan tidak dibodohi lagi. Nah, untuk melihat video-video lain, silahkan cek-cek video yang lain. Nah, jangan lupa klik subscribe di channel ini ya, supaya kamu terus berkembang dengan pengetahuan uang kuno ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.